hubungan santri dengan guru itu, dengan kiainya, akhirnya membentuk tradisi tersendiri. Di antaranya kalau ketemu cium tangan dikritik habis-habisan, di antaranya lagi kalau ketemu kiainya cium lutut atau bahkan cium kaki dikritik habis-habisan. Itu katanya bukan nilai-nilai Islam, dan siapapun yang melakukan mencoreng nama baik Islam dan harus dikritik. Loh, mereka kira kita ini tidak belajar di pesantren. Kita belajar Fathul Qorib, kita belajar Safinatus Shalah, kita belajar Taisirul Khalaq, kita belajar Wasiatul Mustafa, macam-macam. Mereka menganggap kita itu orang yang bodoh, sehingga melakukan kesalahan di dalam agama tidak ditegur oleh kiai-kiainya. Tidak, hadirin sekalian. Saya terangkan yang paling ekstremis pada saat ini. Atau paling ekstrim itu pernah dilakukan oleh Imam Muslim kepada gurunya Imam Bukhari. Ini biar mata mereka terbuka, biar hati mereka terbuka. Dikira kita itu kalau cium tangan kiai, ngesot di depan kiai, itu tidak punya tendensi agama. Lu kita santrio, saya belajar kitab hadis, belajar kitab usul fikih, belajar kitab apa macam-macam, belajar sama seperti santri di sini. Akhlak paling ekstrim yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya adalah akhlak yang pernah dilakukan oleh Imam Muslim kepada Imam siapa? Imam Bukhari. Biar mata mereka terbuka mulai malam ini. Dahulu ada seorang datang kepada Imam Bukhari, kemudian menanyakan satu hadis, dan di sana ada Imam Muslim. Orang itu berkata kepada Imam Bukhari, "Mata qulu fi hadisin rawahul Hajjaj bin Muhammad an Junaid an Musa bin Uqbah an Sahl bin Abi Salih an Abi Hurairah. Wasiyakul hadis man jalasa majlisan kasura fihi lagtuhu faqala qabla ayyakuma subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kana kaffaratan lima kana fi dhalikal majlis." Kata tamu tadi datang kepada Imam Bukhari bertanya, "Ya Imam Bukhari, apa tanggapanmu terkait satu hadis yang diriwayatkan oleh Hajjaj bin Muhammad dari Suraid, dari Musa bin Uqbah, dari Sahl bin Abi Saleh, dari Abi Hurairah." Siakul hadisnya menerangkan tentang kafaratul majlis seperti yang saya bacakan tadi. Lalu Imam Muslim bertanya kepada gurunya Imam Bukhari, "Ta'lamu hadisan fid dunya bihadzal isnad ka hadzal hadis?" Wahai guru, apakah engkau pernah mendengar satu hadis dengan sanad ini seperti hadis ini? Maka dijawab oleh Imam Bukhari, "Hadza hadisun malihun." Ini hadis yang indah. "Wala a'lamu fid dunya bihadzal isnad ghairi hadza illa annahu ma'lulun." Dan aku tak pernah mengetahui sebuah hadis di dunia ini seperti hadis ini dengan sanad ini kecuali ini. Illa annahu ma'lulun, kecuali hadis ini dimasuki ilat, kata Imam Bukhari. Lalu la ilaha illallah, kata Imam Muslim. Mahia, wahai guru, apa ilat yang masuk di dalam hadis itu? Maka Imam Bukhari berkata, "Asturu ma satarahullah." Aku telah menutup apa yang telah Allah tutup. Aku sudahlah, gak usah dibahas lagi sanadnya hadis itu, supaya nanti tidak ribut lagi setelah ini orang-orang yang meneliti hadis. Lalu akhirnya Imam Muslim meminta berkali-kali kepada gurunya Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari bersedia menerangkan bahwa kata Imam Bukhari hadis itu rawinya bukan itu, tapi rawahu Musa bin Ismail an Wuhaib an Suhail an Aun bin Abdullah qaulahu, bukan dari Abi Hurairah tapi dari Aun bin Abdullah. Dan Musa itu bukan Musa bin Uqbah tapi Musa bin Ismail. Maka setelah itu Imam Muslim langsung mendekati Imam Bukhari dan mencium keningnya, wa fi riwayatin mencium kepalanya. Dan setelah itu Imam Muslim berkata, "Da'ni hatta aqbila rijlaika ya ustadzal ustadzin wa sayyidal muhaddisin wa tabibal hadis fi ilali." Wahai guru, biarkanlah dua kakimu, berikan kepada kami supaya aku bisa menciumnya. Wahai ustadznya para ustadz,
wahai ahlinya para hadis, ya tabibal ilali fi ilalihi, dan dokternya hadis di bidang ilat. Lah ini adab paling ekstrim dilakukan oleh Imam Muslim selaku pakar hadis, penyusun kitab Sahih Muslim, dan yang dipinta itu adalah Imam Bukhari, pakar hadis, penyusun kitab tersahih di dunia, dan tidak diingkari oleh keduanya itu berbuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya itu kemarin sempat menulis sebuah artikel yang saya alamatkan kepada orang yang namanya Guru Gembul. Orang kok namanya Gembul? Gembul itu bahasa Jawanya gebul. Gembul. Biasanya begitu kawan-kawan saya manggil. Lo kok bisa mengatakan bahwa tradisi bersimpuh dan berjalan nisot di hadapan kiai itu tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, sehingga kalau tidak dilakukan oleh sahabat Nabi itu bukan nilai Islam. Kalau dilakukan oleh kita selaku orang yang selalu dipandang agamis sebagai santri, maka itu perlu dikritik, perlu disalahkan, dan perlu diganti. Loh, siapa kamu itu? Saya kemarin sangat panas karena memang betul dialamatkan kepada guru saya Al-Mukarram Ki Haji Anwar Mansur. Maka saya kemarin demo sangat berapi-api meskipun nggak tahu caranya demo itu. Loh, tradisi ngesot sudah tahu dikatakan tradisi, masih saja dikatakan sahabat tidak pernah melakukan. Loh, goblok sekali. Sekalian nggak apa-apa. Saya kemarin kasih judul artikel saya itu penjelasan tradisi untuk Guru Gembul dari pedalaman Kalimantan Barat, karena memang saya orang landasan. Tradisi itu bukan ibadah, sementara ibadah bukan tradisi. Tradisi itu adalah kreasi suatu kelompok, kemudian diturunkan turun-temurun kepada generasi berikutnya tanpa menyinggung syariat, tanpa menyinggung norma-norma agama. Maka oleh Nabi urusan tradisi itu dipasrahkan kepada kita semua. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian semua adalah orang yang lebih tahu urusan agama, urusan duniawi kalian. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, jangan. Maka dikatakan di dalam kaidah usul fikih, tarkul mustafa li fi'lin minal af'al laisa dalilan li hurmati. Tidak melakukannya Nabi terhadap satu perbuatan tidak bisa dijadikan sebagai dalil keharaman daripada perbuatan itu. Lah orang-orang berdalih saat ini ngisot itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi di hadapan Nabi. Kalau begitu tidak boleh. Lo ngisot tradisi bukan ibadah, kok tidak boleh? Kecuali ngisot itu adalah ibadah, maka dengan orang luar terkait tradisi untuk memuliakan guru kita. Mungkin kalau di kelompok sebelah cukup salaman seperti orang selesai main bola, tapi kita tidak. Kita harus cium tangan guru sebagai tanda penghormatan kita kepada guru. Kita harus bersimpuh di hadapan guru sebagai tanda penghormatan kita kepada guru. Kenapa? Karena guru sudah berjasa mengajarkan kita dari orang yang tidak bisa menjadi bisa. Itu berat, Pak.